Baik, berikutnya kita akan mempelajari tentang deret volta. Deret volta adalah susunan unsur-unsur yang disusun berdasarkan potensial elektroda standarnya dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Ini deret volta, disebut dengan deret volta. Dari voltasenya yang paling kecil ke yang paling besar, atau dari negatif ke yang positif. Ini yang perlu diperhatikan sini adalah penyusunnya berdasarkan potensial reduksi. Sekali lagi yang perlu diperhatikan ini adalah disusun berdasarkan potensial reduksinya. Yang positif ini berarti dia mau direduksi, yang negatif berarti dia tidak mau direduksi. Apa maunya? Dia maunya dioksidasi. Jadi kalau misalkan nanti ada Li dan Li plus, Li dan larutan Li dan Li plus berupa sel volta, ada Li dan Li plus, kemudian Au dan Au plus, sel voltanya terdiri dari pasangan ini, maka Au ini cenderung untuk direduksi, kemudian yang Li ini cenderung untuk dioksidasi. Kalau Li plus kalau dioksidasi berarti prosesnya adalah dari Li menjadi Li plus. Kalau sini ada Au dan Au plus, sementara Au ini cenderung untuk direduksi, maka yang terjadi adalah dari Au plus menjadi Au, gitu ya. Ini kalau misalnya nanti ada pasangan sel volta yang terdiri dari mereka ini, itu yang terjadi. Jadi yang positif ini cenderung untuk mengalami reduksi, yang negatif cenderung untuk mengalami oksidasi. Saya contoh lagi, misalkan ada Zn, ada Zn dan larutannya Zn2+, ada Au dan larutannya Au2+, dihubungkan, dibuat berupa sel volta. Maka yang terjadi adalah ada Au, ada Au+, yang terjadi adalah di sini Au-nya cenderung untuk direduksi, berarti Au+ menjadi Au. Yang Zn dan Zn2+ ini cenderung untuk dioksidasi, maka yang terjadi adalah Zn menjadi Zn+, Zn menjadi Zn+, sini Au plusnya menjadi Au, gitu ya. Kalau dibuat berupa sel volta, deretnya disebut dengan deret volta. Kemudian untuk memudahkan, ketika dipasangkan misalkan antara Zn dengan Au tadi, maka yang negatif itu dia elektrodanya namanya anoda. Elektrodanya namanya anoda, sementara Au elektrodanya namanya katoda. Yang ini, yang anoda itu adalah sumber elektronnya, karena dia cenderung untuk mengalami oksidasi, dia cenderung untuk melepas elektron. Jadi semakin ke kiri maka semakin mudah melepas elektron. Antara Li dan Li lebih mudah melepas elektron. Antara Li dengan Ca, Li lebih mudah melepas elektron. Antara Ca dan Al, Ca lebih mudah melepas elektron, begitu. Maka elektroda yang mudah melepas elektron itu jadi kutub anoda. Umumnya logamnya itu akan larut. Kemudian di katodanya yang menerima elektron tadi umumnya akan ada endapan. Larutannya itu tadi akan mengendap di elektrodanya. Begitu ya cara melihat ciri-cirinya. Jadi kalau ternyata elektrodanya larut, maka kutub itu adalah kutub anoda atau kutub negatif. Sementara kalau di kutubnya terjadi nanti ada endapan yang menempel, maka itu adalah kutub katoda atau kutub positif. Itu arti dari deret volta. Ini ada tulisan, semakin ke kiri logam semakin mudah melepas elektron, ya semakin reaktif. Semakin reaktif dalam artian semakin mudah melepas elektron, dia semakin ini. Kemudian logam merupakan reduktor yang semakin kuat. Ini ada hanya kata-kata kebalikan saja. Yang ini mengalami oksidasi, otomatis ini adalah reduktor karena menyebabkan lawannya terreduksi. Ini sendiri mengalami oksidasi, namanya adalah reduktor. Sementara yang ini mengalami reduksi, maka ini sementara lawannya mengalami oksidasi, maka ini adalah oksidator. Semakin ke kanan, kebalikan dari sifat yang di atas, semakin suka melepas elektron, ya.
kationnya yang merupakan oksidator yang semakin kuat, kationnya yang bermuatan positif. Itu tentang direct volta.